muncul ikonnya dia harus ke sini dulu, start, terus shape, nih, kemudian ke sini, generative shape design. Nah nanti pilih yang ini nih, yang di sini, spline, pilih yang ini, helix. Coba nih. Aduh, baru tahu juga deh. Ini yang di bawahnya lingkaran. Pilih helix. Masuk ke sini dulu nih. Start. Kan tadi kan biasanya kita mechanical design, part design. Nah ini shape, terus generative shape design. Ini diklik nanti muncul menu yang kayak gini. Nah buat helix sendiri ada di sini. Nah sekarang kita belajar assembly. Kan dari kemarin kita gambarnya part doang, part ya kan nggak mungkin kalau kita udah kerja bikinnya part doang, pasti ada assembly-nya kan. Semudah apapun itu pasti nggak mungkin yang namanya mesin atau alat cuma satu part doang, nggak mungkin. Kecuali ya misalnya kayak kunci L tuh baru kunci L tuh satu part doang, oke lah. Tapi jarang, apalagi misalnya yang satu part doang, jarang ya. Ini misalnya kayak gini nih, obeng kan ada kepalanya, ada yang buat yang gede tuh. Jadi obeng yang telanjang tuh baru. Jadi kayak gini nih, ini kan terdiri banyak part kan nih. Ini baut, terus roda ya kan. Jadi semuanya itu rata-rata menggunakan assembly. Dan kita kalau cuma nguasain ilmu part doang itu nggak cukup. Iya, pasti harus dibutuhin yang namanya assembly ya. Dan kalau kalian udah punya ilmu assembly sama part itu kalian udah oke lah buat dibilang bisa software tersebut. Nah itu file udah dibagi ya, assembly. Nah buat assembly sendiri di CATIA itu terbilang mudah enggak, susah juga enggak juga sih. Itu ada di ini ya, start, terus mechanical design, pilih assembly design. Assembly design. Dah. Nah kalau udah ntar tampilannya akan beda. Kayak gini tampilannya. Iya, ada namanya itu produk. Nih. Jadi bedain kalau part itu dia di sininya namanya part. Nih. Part. Kalau dia assembly namanya produk. Jadi dari historinya kita udah tahu. Oh, ini bentuknya assembly, oh ini part dan sebagainya. Nah, ini kan misalnya ini produk ya. Ini misalnya ini kan berantakan nih. File-filenya berantakan nih. Ada yang di sini. Nah, misalnya kita mau balikin. Itu bisa caranya di tools mana ya? Option. Bukan. Tools standar tools mana ya, gue lupa dah. Udah nggak usah dah, jadi dah. Oh di sini nih. Kayak gini nih, jadi ya. Nih kayak gini ya, ada yang beda. Ini dia coba graphic properties tampilin. Kemudian dah. Nah, aduh, jadi nge-lag gitu ya. Nah, terus buat cara masukin partnya gimana? Jadi buat masukin part itu
ada di menu product structure tools. Nih. Ada semua. Kalau nggak ada kayak biasa ya, klik kanan di sini, diaktifin dulu. Nah, kalau udah, nah di sini dia ada dua nih. Jadi buat masukin part itu ada dua. Yang putih-putih ini nih. Ini sama yang ini. Ini namanya existing component. Kemudian kalau ini existing component with positioning. Bedanya apa? Jadi kalau yang ini itu cuman kita buka partnya udah, kita nggak bisa ngatur penempatannya di mana. Kalau yang ini. Tapi kalau yang with positioning itu pas kita masukin bendanya langsung bisa kita atur. Misalnya letaknya mau di sini, mau di sini, mau di sini. Contoh kita misalnya pakai yang ini dulu ya. Kita klik nih. Kita klik sekali, kemudian kita pilih produknya. Jadi klik dulu sekali, pilih produk. Nah, baru muncul dia. Bisa. Terus tadi yang you join di RAR dulu, di WinRAR. Ya. Tapi ada ini nggak, ada ininya, existing component. Ada, tapi nggak ada positioning modelnya. Yang lain ada nggak yang lain? Salah sih, nggak salah kalau pakai yang itu, tapi dia agak butuh sedikit ekstra kerja. Nih, kalau si Mas Ilham ininya nggak ada nih, yang ini nih, nggak tahu nih kenapa. Nah, misalnya ini ya lagi ya, ini, terus tadi udah dibuka, itunya udah di WinRAR. Misalnya pilih ini, base as, si open ya. Oh, ini udah jadi, salah. Saya dilihat dulu. Sini ya. Itu yang jadi tuh base as. Ini saya ituin dulu. Nah, ini ya kalian pilih dulu type-nya. Nanti kalian pilih yang part-part aja. Nih. Nah, ini. Contoh kita buka satu dulu. Open. Nah, kalau yang nggak ada positioningnya, ini dia pas diletakin udah di situ aja, nggak bisa kita atur kiri kanan. Nah, lalu makanya kemudian kalau yang kedua yang dengan position, kalau kita klik, kita pilih, misalnya kita pilih yang ini, open ya. Nah, di sini dia bisa diatur. Nah. Jadi kelebihannya gitu. Kalau yang with positioning dia bisa langsung diatur. Kalau udah di oke. Efeknya apa nih kalau kita pakai yang biasa yang nggak ada positionnya? Efeknya gini. Ketika kita buka banyak part, misalnya saya buka nih dari sini sampai sini. Ini nggak usah. Sampai sini misalnya. Ini juga nggak usah nih. Ini nggak usah. Open. Nah, efeknya gini nih. Jadi dia gara-gara nggak ada positionnya jadi bertumpuk. Dan ini buat jadi bertumpuk ini. Jadi kita bingung nih, ini partnya udah semua apa belum ya? Atau enggak ini partnya di mana ya? Kalau bertumpuk ini kan partnya masih dikit. Kalau partnya banyak sampai puluhan, bingung kita ntar. Kadang-kadang ada part yang ketiban sama benda lain, sama part lain. Itu bahayanya. Nah, kalau ini saya hapus nih. Saya delete. Kalau dia yang existing, ini yang with positioning, saya pilih dari atas sampai bawah ya, sampai sini. Saya open.
Dia enak, dia bisa milih satu-satu. Misalnya, saya mau mindahin ini dulu, tinggal saya gerakin. Nah, misalnya bisa di sininya atau di sini bisa, terserah. Bisa di sini, ini juga bisa, tinggal ditarik doang. Di klik kiri, di drag ya maksudnya. Kemudian, yang ini udah oke. Saya mau komponen selanjutnya, tinggal pilih nih, next to komponen. Tinggal diatur. Oh di sini. Lagi, next lagi. Nah ini. Pokoknya kalian tempatin aja, biar dia nggak bertumpuk. Jadi pas assembly gampang. Karena ada bedanya. Nah, ini ya. Keluarin ini dulu, terserah. Kemudian ini ya, ini juga bisa. Nah, kalau udah tinggal di oke. Jadi deh. Ada yang kesulitan sampai sini? Gimana nih? Kan ini udah keluar dari mode positioning ya. Terus misalnya ini kurang geser atau ini masih terlalu dekat nih, mau saya jauhin lagi. Ini kalau kita drag nggak bisa gerak. Nah, dia buat gerakinnya itu harus pakai kompas ini. Wow, lo banget. Ini kenapa nge-lag? Bingung saya nih. Tuh. Nah, jadi buat gerakin benda atau part dalam assembly itu kita butuh ini. Kompas namanya. Cara makanya gimana? Ini tinggal kita tarik titik merah nih. Nih. Kita tempelin ke benda yang mau kita pindahin. Misalnya ini. Tempelin aja. Kalau udah, kita klik face-nya. Tinggal kita tarik. Nah. Atau kalau mau sekaligus bisa. Jadi klik ini, kontrol, klik ini. Baru kita gerakin. Nah, ini bisa. Iya, yang penting face benda itu. Mau diputar juga bisa. Nah, mau dikatasin bisa. Kalau udah, ini kan harus balik ke sini nih ya, kan susah nih. Nah, biar gampang itu ada di sini, view preset kompas. Nah, jadi meskipun tadi kayak Mas Ilham nih, yang pilihan with positioning yang ada itu nggak apa-apa, bisa dipakai ini dulu, nanti baru dipindah-pindahin manual. Tapi tadi catatannya harus ada kerja ekstra. Jangan lupa ya, jadi kalau belum diklik face-nya, ini dia nggak mau. Misalnya saya pindahin di sini lagi. Nih, ini kan belum saya klik face-nya ya, dia nggak mau dia. Harus diklik dulu face-nya. Misalnya mau ini kayak nggak apa-apa, terserah, tinggal dipilih aja. Kayak gitu ya. Yaudah, silakan coba dulu. Misalnya masalah ininya, bukan masalah teknis. Nah, kemudian ini kan warnanya yang warna biru, merah itu. Nah, kalau mau warnain gampang, tinggal dipilih aja. Misalnya ini ya. Tinggal ada di graphic properties, tinggal dipilih aja warnanya. Misal biru. Ini di sini graphic properties. Diaktifin dulu, klik kanan. Graphic properties. Pokoknya tinggal di ada juga sama, tinggal dipilih partnya, ini pin ya lagi bisa warna hijau. Jadi fungsinya itu biar lebih biar kita tahu, oh ini part ini sampai sini kan. Karena kalau partnya itu bertumpuk-tumpuk kan bingung, oh, ini part yang mana. Tapi kalau diwarnain dia lebih, kita bisa lebih gampang bedainnya. Waduh, ini apa lagi, ini warna biru. Dah, itu warna itu. Dah ya. Nah, coba, ini kan tadi kan saya putar-putar nih. Jadi yang namanya assembly itu kan pasti ada base-nya ya, ada bagian yang nanti bakal jadi tempat part lain. Nah, ini kan kalau di assembly ini kan jadi base-nya itu ini yang warna biru nih. Yang ini ya.
Yang biru muda, warna biru muda ini namanya ini ref bracket. Nah, sebelum kita masuk ke assembly-nya, kita pertama harus tentuin dulu misalnya ini yang bakal jadi base-nya. Ya kan, udah jelaskan yang ini kan. Yang kedua, kita cek pandangannya. Kita cek nih, si base ini pandangannya udah bener apa belum? Maksudnya gimana? Misalnya nih, ini saya ganti ke pandangan depan. Nah, hancur ya pandangannya ya. Sedangkan yang ini kan bener kan? Ya kan? Jadi kalau partnya kayak gini, nih kayak kuning, ini kotak ini bener nih. Dia dari samping cuma kelihatan bagian ininya doang. Tapi si base ini gara-gara saya udah putar tadi pakai kompas, pas saya tampak depan, dia kayak gini. Ini kalau kalian nggak merhatiin, nanti pas di drawing bermasalah. Jadi pas di drawing kan nanti kan ada tampak depan, samping, atas. Kalau ininya nggak benar, base-nya nggak benar, awalnya nggak benar, itu nanti pas di tampak depan dia nggak jadi bener-bener tampak depan, tapi 3D gitu, kayak gini. Kalau yang lain tadi masih bawaan ya, masih bagus ya. Coba di acak-acak dulu deh. Acak-acak dulu. Pakai kompas di gini dulu nih. Base-nya doang yang ini diputer-puter. Nih, misalnya gini. Nah, coba. Dihancurin dulu, dihancurin. Jadi selalu kalau kita main assembly, kita lihat ini partnya udah pandangannya udah bener atau belum. Kalau belum, kita benerin. Jadi yang dibenerin itu cukup base-nya aja, cukup dudukannya aja. Kan kalau base-nya udah lurus, sisanya itu pasti bakal ngikutin. Nah, udah berantakan? Udah, tapi mati. Nah, terus cara benerinnya gimana? Cara benerinnya itu kita pakai kompas juga. Jadi buat cara benerinnya gini. Kita tarik ke sini, ke base-nya ya. Terus kita double klik di sini. Double klik. Nah, yang diubah tuh cukup angle-nya aja. Cukup angle ini. Jadi opsinya itu cuma segini doang. 0 terus 180 270 sama 360. Ini opsi angle-nya. Jadi jangan masukin kayak 45. Nanti itu tetap miring, tetap gak bakal bagus. Masukinnya tuh 0 atau enggak kalau 0 benar, 0 nggak benar nih, 80 atau enggak 270 atau 360. Misalnya ini kayak gini, ini kan 64,5 ya. Paling deket sama 90 kan? 90. Coba ya saya nolin dulu 0. Ini saya nolin 180. Siap, oke. Saya close ya. Saya apply. Saya close. Kita cek bener nggak? Nih dia ganggu kan ini. Jadi kompasnya di sini kalau kita klik face yang ini, nanti face ini yang bakal bergerak. Ya, nah. Kita cek ya. Benar. Ini nggak masalah. Kalian kalau bendanya itu kebolak-balik itu nggak masalah. Misalnya saya ke simetrik nih. Nah, ini kan gambar gini. Ini nggak apa-apa. Atau mau diputar lagi. Berarti kalau mau di ngadepnya nggak ke sebelah sana, misalnya ngadepnya ke sebelah sini, itu diputar lagi ininya. Kita mainin lagi derajatnya. Ini kita mainin ini ya. Tinggal dipilih aja. Misalnya ini sumbu apa? Saya reset kompas. Sumbu X, Y ya kan? X sama Y. Misalnya X nya mau saya balikin ke arah sana. Berarti yang kita harus ubah sumbu X nya. Ini 80. Bisa apply. Pengennya kebalik salah. 0 saya apply. Lagi nih. Sumbu Z nya misalnya 0. Wah, salah 80 benar. Berarti Y nya ini ya. Oh ya,
Ini bukan segini doang. Jadi ada 0, 90, misal tadi kurang 90 ya. Nah, ini kan bedanya 10, 90 kan. Jadi 0, 90 juga bisa. Jadi jangan masukin di luar dari misalnya kayak 60, 45, 30 itu jangan. Udah bisa dibenerin semuanya? Coba dibenerin dulu. Ingat ya. Nah, jadi di sini kan yang namanya base itu kan pasti dia tetap ya kan stay kan, nggak bisa gerak-gerak lagi. Nah, maka dari itu yang namanya base itu kita harus bikin fix atau dia nggak bergerak. Caranya itu tinggal dipilih bendanya nih kan, ini namanya klik kanan. Salah. Ini ya. Cari yang jangkar nih, jangkar. Jadi si base ini dia harus dijangkar biar dia nggak gerak-gerak lagi, nggak bisa gerak. Efeknya nanti partnya tuh bisa diputar efeknya. Jadi ini sebagai base harus di kasih jangkar ya. Jangkar tuh ada di sini nih, di bagian constraint ya kalau salah. Sumpah nih kenapa? Ada jangkarnya, ada semua? Ada. Yang di kirinya diklik kiri dulu. Ya, diklik dulu sininya, baru pilih jangkar nih. Udah. Nah, kalau udah dia ada lambang jangkarnya. Dan itu dia kalau digerakin naik kompas udah nggak bisa. Ini kalau digerakin naik kompas dia udah nggak bisa tinggal lagi. Ini udah dikasih jangkar semuanya. Ini di constraint bisa nggak? Dia masih bisa, tapi nanti ketika dipasangin sama part-partnya dia nggak bakal bergerak. Misalnya gini, ini tutup botol. Kalau ini nggak ininya nggak di fix, dia pas diputer ngikut gini. Nah, jadi botol tutup ini nggak bisa bakal dibuka. Tapi kalau ini di fix, dia tetap nih nggak bakal muter, nggak bakal kenapa-napa. Jadi pas ini diputer, nah dia kebuka. Nah, gitu. Dah. Nah, jadi buat lanjut ya. Kalau kita main assembly, kita main di sini doang. 1, yang paling sering ini, paling kiri ini coincident. 2, 3 sama 4. Jadi 4 ini doang. Ini ya. Ini yang paling sering. Nah, pertama ini saya mau masukin, ini kan ada lubang nih. Saya mau masukin ke sini ya. Jadi ini dimasukin ke sebelah sini. Nah, kita pilih yang namanya coincident. Nih, klik dulu sekali. Ini di checklist aja ya, lalu close. Nah, jadi yang namanya coincident itu biasanya ada 3, ada bisa antar sumbu, antar pusat, antaranya garis sumbu ya, garis sumbu. Ini bisa. Terus face sama face ini bisa juga. Face terhadap face juga bisa. Plan sama plan ini juga bisa. Tergantung kebutuhan aja. Misal, ini kan saya mau masukin lubang ini ke yang biru tua nih, ke sini, lubang sini kan. Berarti saya harus bikin kepalanya ini satu sumbu terhadap lubangnya ini. Nah, itu kita pakai ini. Pakai yang namanya coincident. Cara milih sumbunya gimana? Jadi kalian gerak aja ke bagian lingkarannya, nanti sampai ada garis seperti ini. Nggak bisa malah. Pilih dulu constraint-nya. Ini kan udah. Iya. Waduh. Wah, coba deh tutup dulu. Katanya tutup deh. Katanya tutup dulu, habis itu buka lagi. Bisa milih nggak? Bisa.
sama kayak ini dia waktu itu Bandi juga gitu pas di part dia nggak bisa di ada tulisan lambang gitunya. Terus gimana? Coba di close dulu. Nih kalau udah pilih ininya garis sumbunya, klik ya. Kemudian pilih bagian sini juga. Nah, hah? Kalau kamu gerak di Ctrl U, update. Ctrl U, gerak nggak? Ctrl U, dah. Jadi kalau udah di constraint tapi nggak gerak, itu kalian update. Buat icon itu ada di sini, ada di. Oh iya nih ada benar. Kenapa? Udah. Ini ya, update nih. Di jangkar tuh masih bisa gerak sih kalau kita ikutin sama kompasnya. Iya, kalau sama kompas, tapi ini ketika ini kan ini dijangkar. Kalau sama kompas dia masih bisa gerak, tapi kalau sama part lain itu nggak bakal gerak. Misalnya kayak gini yang tadi saya bilang. Ini kalau bedanya yang di fix sama enggak, kalau yang di fix ini dia nggak bakal gerak, nggak bakal muter. Jadi tutupnya ini bisa diputar, bisa dibuka. Tapi kalau dia nggak di fix, kalau ini diputar, yang bawah juga ikut muter. Kok koinsidensi gitu. Hah? Ctrl U. Mau dibaliknya gimana? Lagi nonton bola. Hah? Di tempat Ini kan bola ya, ada mau balik gini. Oh, ininya harus dibenerin dulu tadi kayak kompas. Di sini bisa di sini. Biar kepalanya di atas. Di sini. Ngaturnya tadi ya pakai derajat itu. Oh, Paris diminta ini ya. Maksudnya Nih di sini diatur deh. Coba dimasukin nih 00 180. Kasih ke saya. Tapi di jangkarnya hapus dulu. Enggak usah, enggak usah. Ambil ini. 00 kan pas bawah sini. Selama kan 00 180. 0 180. Dah. Set. yang nggak selesai masalah. Lagi kontrol. Dari sampai malam kan. Gitu. Kontrol Z. Oh, tadi konsinya dihapus ya? Kontrol Z. Ini dihapus dulu, coba dihapus dulu. Set. 00 180. Iya, 080. Udah bisa semuanya? Bisa di sini? ya kalau misalnya kita masih tiduran kayak gitu kan yang paling ngambil kan gini ya. Kalau masih tiduran ini kita ubah dulu kan pasti. Nggak usah. Jadi cukup di pakai ini konsiden, dipilih bagian selubungnya biar dia muncul kayak gini. Nah, kita klik, masukin ke lubangnya. Tapi kan masih tidur. Iya, ntar dia bakal ngikutin si base-nya. Tadi yang saya bilang, jadi yang dibenerin cukup base-nya aja. Jadi bos. Nggak apa ya. Jadi buat gerak-gerakin ini itu nggak bisa main di drag, kita klik terus kita putar-putar, itu nggak bisa. Jadi harus ke manipulation, kemudian pilih ini. Jadi kita ini ibaratnya orientasinya buat sumbu putarnya kita pilih, baru kita bisa putar-putar. Kemudian ini kita checklist. Jadi concern yang udah ada itu bakal kepake. Nah, misalnya sumbu putarnya ini, saya putar misalnya. Nah, putarannya sama kan? Coba, oh ya ini hati-hati ya. Kalau kalian cancel nanti bisa nge-lag. Maksudnya loadingnya lama gitu. Contoh nih, saya cancel. Bisa di oke. Bisa di oke. Ya, coba kalau pas coba. Coba dulu, coba yang manipulation dia. Wah udah. Nih ya, saya buktiin kalau saya nggak pakai tadi yang colokan itu. Set. Oh enggak deh. Jadi saya katasin, saya kemiringin ya. Ini kan ada 3 bultan nih. Saya klik satu dulu nih. Nah, oh dia bakal ngeling sama ini satu silinder. Lagi. Oh, ini sama face. Kan beneran sama face-nya? Iya. Satu lagi. Ini sama colokan. Tinggal saya hapus. Delete. Atau kalau mau nggak semuanya ada di sini. Diklik, ini ada history constraint-nya. Itu kalau sebenarnya cuma pilih satu aja kan kita mau yang Yap. coakan, PSP 1,33 gitu. Tadi yang saya bilang kalau kita butuh si kuning ini satu putaran sama si biru, berarti kita harus nempelin face yang colokan ini sama colokan yang kuning. Kalau face itu sama face itu berarti
Face mana? Kayak tadi yang kuning bagian bawahnya, yang kuning nih. Iya, yang ini nih. Sama base-nya. Dia cuma nempel doang, tadi saya bilang dia nempel satu sumbu, tapi dia masih bisa muter. Dimana putaran si kuning ini nggak sama. Nih saya buktiin. Ini kan saya hilangin nih constraint yang di colokan ini. Saya update ya. Terus saya manipulation. Saya pilih. Saya putar. Misalnya ini. Nah dia nggak ngikut. Kan nggak ngikut. Berarti kita mesti tahu logika untuk ini atau? Iya, kita harus tahu prinsip kerjanya nih. Ini kira-kira butuh nggak dijadiin satu sumbu? Oh butuh, ya udah. Berarti kita harus cari cara biar dia misalnya putarannya ngikut sama yang lainnya. Berarti ini ya colokannya saya gituin ya. Waduh. Gimana tadi? Kita manipulation, terus yang X ya. Yang paling pojok kanan bawah. Sumbunya tuh. Sama ada mainnya apa nih? Udah ya. Saya ini lagi. Satu. Belum muter dulu. Gue kok nggak muter bareng. Uts. Ini ada yang sebentar ya. Iya. Coba saya manipulation. Lagi ya. Ini aneh nih. Mas. Nah kalau udah ngomong kayak gini, ini artinya ada yang error. Constraint-nya kelebihan. Cara ngeceknya gimana? Itu harus dicek satu-satu. Tapi biasanya sih yang warnanya agak gelap kayak gini, ini kan warnanya agak gelap nih, ya kan? Ini biasanya menandakan dia error biasanya. Lagi misalnya ini sama ini, tapi nggak selalu error juga yang kayak gitu. Intinya kalau kalian error tuh kalian harus cek ini pelan-pelan, sabar. Ini mana yang salah. Jadi susahnya assembly tuh gitu. Kalau ada yang error, kita nyarinya susah. Apalagi nggak ada alat bantunya. Ini error nih. Ini kenapa error ini? Jadi Gimana kalau langsung diulang, dihapus itu ditulang lagi dari awal? bisa. Tapi kalau baru dikit, kalau udah setengah jalan gimana? Ya kan kalau udah setengah jalan, udah misalnya partnya udah sampai ratusan, wah ribet. Ada kasar ya. Itu kan tadi sebelum di connect sama yang kuning itu kan yang birunya itu tak puter tuh. Terus puter saya yang tadi ada penjualan ke atasnya tadi itu di bawah. Terus kompasnya kan sebenarnya ke atasnya di atas. Oh yang ini? Nah puter tentunya di bawah. Kompasnya ditarik lagi ke tempat awal, gua reset. Jadi tetap posisi kayak gitu ya. Iya. Itu bisa dibalikin aja tuh gimana? Bisa dibagi. Jadi kalau ini kan dia yang biru ini kan ada satu sumbu sama face ini nempel sama face atasnya biru. Nah ini meskipun kita puter-puter, kita saya kontrol U, dia langsung balik lagi. Iya. Lagi, kan? Iya dia udah kayak ada lemnya gitu lah, udah ada lemnya. Iya udah kayak maksudnya udah dilem gitu. Ini nggak bakal. Gue punya pas tadi simulasi nggak ikut bareng kan? Oh, gara-gara ini nih dia belum ditempelin ininya. Udah. Oh udah. Enggak. Tempel ini kalau nggak bisa nih, waduh bahaya banget nih. Waduh, kenapa ini? Terus pulang dari awal nih. Hah? Pulang dari awal. Dari awal. Parah banget nih. Gini ya. Ini gua nggak tahu nih, aneh banget nih. Ini nggak muter nih, woi. Coba nih, wait terus. Geblek ya.
Kan mestinya dia ada ini ya. Iya harusnya kan nempel, dia mau tapi ini nggak mau. Udahlah, ini lupakan saja. Lu kayak gimana lu? Sekarang ini kan jadinya gini. Dulu. Nih. Ini kan ini sama ini yang merah. Saya kesini. Ini beberapa kayak Mas Digi atau Mas Isan tuh udah lanjut ya. Maksudnya udah terus. Nah ini juga sama nih caranya. Satu sumbu, pilih satu sumbu, kan? Terus ini satu face sama face, kan? Oke. Setelah itu cowakan sama cowakan. Cowakan sama cowakan ya. Ini sama ini. Nih, aduh, nih. Langsung. Iya. Enggak, tapi nya ini dari tadi kalau saya cowakan sama cowakan error mulu nih. Itu cuma satu sumbu terus yang face sama face itu doang. Itu sumbu, face sama face baru cowakan sama cowakan. Ini mana nih? Face. Oh, ini satu sumbu belum. Oh, ininya belum satu sumbu men. Ini belum. Wah, nggak bisa. Oke, bisa. Dah ada yang sebelum sini. Kalau nggak ada lanjut. Ini ya lingkaran. Jadi assembly itu gampang, tinggal aja itu tuh doang. Cuman kalau nggak bisa muter itu nggak salah kan, belum tentu itu. Maksudnya bisa. Nggak bisa disimulasi. Nah itu kemungkinan entah. Tadi kalau dari gue lihat dari constraint-nya sih udah benar. Mungkin katianya atau kayaknya sih katianya. Tadi gue lihat sih udah benar sih. Gitu loh. Udah nggak salah kok, itu udah benar sesuai dengan prosedur. Dan sampai sini ada yang kesulitan? Sampai sini cek ya, di checklist, dipilih, diputer. Jadi untuk nyimbulin satu sumbu ini tadi Buat gimana? nyimbulin sumbunya ada gitu pakai consider dia. Oh iya, jadi kalau saya pilih biasa nih kayak gini nih, ini nggak bakal muncul sumbunya, harus dipilih dulu. Nah baru muncul nih tuh. Jadi jangan heran kalau nih kok saya nggak muncul sumbunya. Itu gara-gara kalian belum klik coincident. Kalau udah Saya reset dulu kompasnya. Kemudian, nah saya mau masukin ini kuning ini ke sini. Cara pertama tentu dong satu sumbu ya. Kita bikin dia satu sumbu ke sini. Nah, udah kan? Ini kan masih bisa geser-geser dia. Kan? Nih. Nah, bagaimana caranya biar si kuning ini letaknya itu di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah biru, warna biru. Cara gimana? Caranya itu kita mainin yang namanya plan. Kan setiap benda itu pasti punya plan kan? Punya plan utama tuh yang tiga itu. Nah, itu kita manfaatin. Caranya gimana? Kita pilih dulu nih bendanya. Nanti kan di story kan bakal muncul warna oranye, nama dari bendanya. Kita klik plus. Plus ya. Kita klik lagi. Nah, ini kan ada nih XYZ plan-nya. Kita klik pakai kontrol, klik kanan, kita show. Nah, ini kebetulan dia bikinnya bagus, jadi 3 plan itu di tengah. Jadi ini udah membantu kita. Yang ini juga sama. Kita pilih face-nya dulu. Nanti kan di sini dia muncul nih. Oh, ini warna biru tuh namanya Yoke ini. Kita plus
plus lagi, kita aktifin. Tekan juga kan. Nah, biar di tengah ini sama aja kan lubangnya. Biar di tengah kita bisa milih ini sama ini. Kan kalau saya pilih yang ini jadinya satu sumbu kan. Sama ini nih. Ini sama ini. Ya kan miring itu. Ini miring ini. Dia sama aja satu sumbu. Sedangkan kita udah bikin dia satu sumbu. Kita butuh si kuning ini pas di tengah-tengah si biru. Jadi kita aja yang ini sama yang ini. Yang ini ya. Ini sama yang ini. Nah, tengah kan? Tengah dan satu sumbu. Kemudian kita masukin pinnya. Sama. Ini juga pinnya tinggal di ini aja. Coba bisa diputar di kubus. Hah? Nanti buat yang satu lagi. Mas lagi nggak pakai pin. Ini kok satu sumbu kan ini. Oh salah, ini pinnya pinnya. Hijau-hijaunya jangan satu sumbu sama ini yang bulat sama yang kuning. Soalnya kayaknya beda nih. Coba dari samping. Agak turun ya. Jadi ini beneran sama lubang yang kuning. Yang kuning diameternya beda ya? Ya nggak tahu, kayaknya sih iya. Nah. Coba cek lagi ya, kita cek ya, kita masukin ya. Pas kan? Nah, yang ini juga sama nih. Biar ini kan nanti kan mau di tengah-tengah sini kan? Enggak deh. Ini mau di pinggir-pinggir sini. Jadi si ini kita bikin di tengah-tengah. Kan namanya pin kan pasti enaknya di tengah-tengah kan? Soalnya kalau dia nggak di tengah-tengah takutnya yang sini lebih, ntar yang sini kurang. Jadi nggak pas di pojok-pojoknya, nggak pas di tepi-tepinya. Nih bisa aja gini nih. Misalnya kalau nggak di tengah-tengah bisa aja gini dia. Nah, jadi yang ujungnya ini nggak kena pinnya. Tapi kalau kita makainya tengah-tengah, itu kan kiri kanan sama tuh. Ininya, kenanya. Ini juga sama. Kita pilih. Aduh. Salah. Ini ya. Pin ya, pin C+. Plus lagi H. 1 2 3. Set. Dan ternyata dia di pinggir. Nih di pinggir. Ini terserah. Jadi kita mau bikin plan lagi yang pas di tengah sini itu bisa. Atau kita manfaatin ini namanya offset constraint. Jadi dia constraint tapi bisa dikasih jarak. Kan kalau yang ini kan dia nempel, ibaratnya offsetnya itu 0. Tapi kalau yang offset constraint itu bisa diatur mau 10. Jadi kalau kita pakai yang offset nih, misalnya face sama face itu bisa nempel, bisa ada jaraknya. Misalnya jaraknya 5, berarti face ini berada di 5 mili, face yang ini. Tapi kalau kita pilih yang ini, dia mau itu 0, offsetnya 0. Jadi langsung nempel gitu. Nah, ini terserah nih mau pakai cara yang mana. Mau pakai cara yang mana nih? Ini aja offset aja ya, offset. Ini saya klik dulu. Terus saya ukur dulu nih. Panjangnya berapa? Sini sama sini ya. Panjangnya itu 38,1. Nih ya. Panjangnya. Nah. Oke, enggak apa-apa. Kita pakai ini, offset constraint. Jadi pilih ininya, pilih face-nya. Ini juga terserah nih. Oh ya, ini dia nggak ada face nih. Jadi nggak bisa ya. Ini kan lengkung. Jadi yang namanya garis lengkung itu nggak bisa dijadiin acuan buat offset. Kalau ini bisa, ini kan bisa nih. Ini kan datar.
Ini garis lurus, di datar kan bidang datar. Ini kan kalau di sini bidang lengkung. Ini nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus bikin plan aja. Plan ke sana 38,1 bagi 2. Caranya gimana? Tinggal di double klik di sini. Ingat double klik dulu. Biar dia masuk ke mode part. Dah. Kalau udah tinggal atau enggak tinggal gini, klik kanan. Pin 1 open in new window. Nah, baru deh kita bikin plan biasa dari sini ya. 38,1 bagi 2 ini ya. Jadi nih kita balik lagi ke sini. Nah, dia langsung ke update. Jadi ketika kita ngelakuin perubahan di assembly juga akan terupdate. Jadi kita nggak perlu ganti 2 kali. Sama juga nanti di drawing. Jadi kalau partnya diubah, entah diameter, entah ditambahin chamfer, nanti drawingnya juga bakal ngelink. Jadi 3D itu enaknya gitu, main software 3D. Jadi selalu ngelink, nggak perlu manual dan sebagainya. Tapi yang tadi yang perubahan tadi yang di new window tadi perlu di save juga atau dihapus aja? Di save dulu. Kalau dia nggak di save kan dia otomatis kepakainya yang sebelumnya. Jadi ininya hilang lagi. Jatuhnya kayak hyperlink ya kalau di. Iya, hyperlink. Kayak hyperlink itu. Dah, baru deh kita. Ini kan nggak ada simbol ininya, apa namanya, constraint-nya. Ini gara-gara lihat ininya birunya nih. Itu di sini. Kita pinin dulu. Nah, baru ada lagi. 1, 2 ya. Yang ini. Oke. Di sini ada yang kesulitan. Tadi ngukur jarak gimana tadi di situ? Ngukur measure-nya. Klik aja dulu ininya. Misalnya ini, double klik. Kan masuk ke part. Pilih measure nih ini. Di sini ada yang bingung. Kalau lanjut ya. Ini gue pengen muter ini ke bawah tapi nggak sesuai. Kenapa? Saya ini. Pakai apa paralel? Pakai ini nih. Angel constraint. Jadi pilih angel constraint misalnya salah. Angel constraint-nya ini sama sini. Pokoknya pakai ini ya. Nanti yang terakhir. Jadi yang terakhir itu pasti bentuknya itu dia nggak sejajar sama belokan base-nya. Nah, buat mensejajarin itu pakai angel constraint. Yaudah, dicoba. Sekaligus saya stop ya.